Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di sini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Referensinya masih sama dan ini termasuk ke dalam part kedua. Tujuan pembelajarannya untuk melanjutkan dari part pertama adalah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, lalu mengetahui saluran-saluran mobilitas sosial, dan mengetahui dampak mobilitas sosial. Oke, jadi faktor pendorong mobilitas sosial itu sendiri seperti apa sih? Nah, kita selaku sebagai masyarakat cenderung mengalami mobilitas sosial yang memang berbeda-beda. Jadi ada masyarakat yang bergeraknya itu cepat atau mudah gitu mengalami mobilitas sosialnya. Namun ada juga masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial tersebut. Nah, kenapa sih demikian? Karena adanya faktor-faktor ini. Nah, di sini faktornya itu ada yang bersifat sebagai pendorong dan juga penghambat. Nah, untuk yang pertama adalah faktor pendorong terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, faktor struktural. Nah, kita bisa lihat di sini itu termasuk ke dalam presiden kita. Yang pertama ada Soekarno, kemudian juga ada Soeharto, B.J. Habibie, kemudian juga ada Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Pak Joko Widodo. Nah, beliau-beliau ini adalah contoh-contoh yang memang termasuk ke dalam tokoh Indonesia yang mencapai status sosial yang tinggi berkat adanya sistem di Indonesia yaitu demokrasi. Nah, karena sistem di Indonesia ini adalah demokrasi, maka setiap warga negara itu memang bisa mencapai status sosial berupa jabatan dari politik, yaitu sebagai presiden ini. Nah, maupun itu presiden atau wakil presiden, itu juga termasuk ke dalam jabatan politik yang meningkatkan status sosial mereka. Nah, di sini juga bukan didasarkan dari keturunan ya, karena kan berbeda-beda dalam setiap negara. Nah, jika kita lihat dari negara yang berlandaskan dari kerajaan, nah di situ berarti memimpinnya adalah keturunannya. Berbeda halnya dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan sifatnya adalah sistem demokrasi. Jadi bukan dari keturunan pemimpin sebelumnya, tapi dari rakyat biasa pun jika ia menjadi orang atau menjadi tokoh publik, ia juga bisa menjadi seorang presiden dan berlandaskan dari pendidikan seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ketujuh presiden kita yang memang sangat terbuka strukturnya. Jadi secara demokrasi di masyarakat Indonesia memilih dari sistem pemerintahan yang ingin menjadi presiden tersebut. Nah, kemudian kita juga lihat seperti halnya misalnya ada anak orang kaya nih. Anak orang kaya yang memiliki modal usaha atau jika kita bandingkan dengan anak yang kurang mampu. Namun jika kita lihat pada masa sekarang, itu banyak orang miskin yang memang bisa menjadi orang kaya dengan kegigihannya, dengan usahanya. Nah, sama halnya dengan sistem demokrasi di Indonesia. Jadi jangan berkecil hati, banyak juga tokoh-tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, bukan hanya yang terpandang atau bukan hanya dari keluarga yang memiliki mobilitas sosial yang tinggi, tapi mereka juga dari keluarga-keluarga yang memang memiliki mobilitas sosial yang rendah, tapi ia bisa bekerja keras mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena ingin mensejahterakan Indonesia dan ingin meninggikan mobilitas sosial dari keluarganya dan masyarakat Indonesia, sehingga memang bukan keturunan yang lebih penting untuk menjadi pemimpin, tapi adalah kegigihan dan keinginan si pribadi itu sendiri seperti itu. Jadi contohnya ini adalah Joko Widodo ya. Joko Widodo kan bukan keturunan dari SBY, tapi ia gigih untuk menjadi presiden dan akhirnya menjadi presiden Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan faktor individu. Nah, faktor individu ini juga merupakan faktor pendorong dari mobilitas sosial. Kenapa? Karena setiap individu itu kan memiliki perbedaan ya, dari hal sikap, dari pengetahuan, kemudian juga keterampilan. Nah, hal-hal ini, for example, kayak misalnya di sini di gambar ini ada sarjana. Nah, sarjana ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang sarjana. Nah, keempat sarjana ini akan mengambil pekerjaan di suatu perusahaan misalnya.
Dan di perusahaan itu ia hanya menginginkan 2 orang yang bisa diterima karena dianggap harus memiliki kemampuan yang tinggi, kecerdasan, dan juga harus memiliki ambisi untuk bisa komitmen di suatu perusahaan tersebut. Nah, otomatis, of course, di sini 4 orang ini akan bersisakan 2 orang yang masuk atau diterima dan 2 orang lagi yang tidak diterima. Nah, yang tidak diterima ini adalah yang bisa dibilang dia lebih di bawah dari 2 orang yang memang diterima karena ambisi dan komitmen yang dipilih oleh suatu perusahaan ini. Jadi faktor individu itu memang mempengaruhi dan sangat mempengaruhi peluang yang akan mereka ambil. Apakah ia akan masuk ke mobilitas ke atas atau memang menengah atau turun, seperti itu. Kemudian jika kita lihat dari faktor sosial, nah kita lihat ya, diawali misalnya kita ingin masuk ke SMP A, tapi kita tidak diterima di SMP A tersebut dan kita malah masuk ke SMP B misalnya. Atau misalnya for example kita mau masuk ke Universitas A tapi kita malah diterimanya di Universitas B misalnya. Nah, setiap perjuangan itu bisa aja kita berpikir, maunya di SMP A, maunya di Universitas A, tapi keterimanya di yang B. Terus kita berpikir bahwa kita merasakan adanya ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan ini adalah status yang akan mendorong status sosial kita secara manusia untuk berjuang secara terus-menerus, secara segigih-gigihnya, dan setiap manusia itu akan memiliki rasa tanggung jawab, adanya responsible gitu. Jadi, saya harus lebih baik lagi dari sebelumnya supaya saya bisa masuk ke yang saya inginkan gitu. Jadi punya plan, kita punya achievement yang harus kita capai, kita punya dream kan. Nah, seperti itu. Jadi kita juga faktor sosial di sini, sejak kita lahir, faktor sosial kita memang dibawa dari orang tua kita. Apakah dari status orang tua kita itu tinggi kedudukannya ataupun tidak, ya tentu kita sebagai anak juga ingin meningkatkan status sosial keluarga kita, walaupun misalnya status keluarga kita memang sudah di status sosial yang derajat tinggi, tapi kan kita selaku anak dan orang tua juga berpikir atau berdoa selalu berpesan kepada kita agar kita bisa giat belajar dan kita juga harus menjadi orang yang berhasil melebihi orang tua kita, seperti itu. Itu adalah harapan orang tua kita dan of course kita harus untuk mewujudkannya, seperti itu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan faktor ekonomi. Nah, di sini faktor ekonomi ini, for example, dari adanya modal. Nah, kalau kita ingin melakukan suatu mobilitas sosial agar bisa meningkat, misalnya yang tadinya individu tersebut itu kesulitan melakukan hal atau kesulitan untuk cenderung lebih kondisinya itu lebih baik apabila memiliki modal dan apabila ia bisa berusaha untuk memaksimalkan pengeluarannya. Jadi kan memang modal atau biaya itu sebetulnya sangat diperlukan untuk memulai suatu usaha, misalnya memulai suatu kehidupan, apalagi kita ingin membeli mobil, kita ingin membeli rumah, ya semua itu kan memerlukan uang, memerlukan biaya. Dan jika kita ingin berusaha, jika kita ingin menjadi seorang pengusaha juga itu kan memerlukan modal. Apakah kita menjadi pengusaha misalnya penjualan baju atau misalnya kita jadi penjualan buku, nah itu juga kan memerlukan adanya modal. Nah, modal inilah yang bisa meningkatkan atau yang bisa memperoleh mobilitas sosial yang lebih tinggi, yang mempermudah jangkauan kita. Meskipun pada dasarnya berbeda-beda ya, setiap masyarakat itu ada yang memang kesulitan ekonominya atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan ekonominya. Dan di sini juga adalah prioritas. Jadi masyarakat ini yang mengalami kesulitan itu memang ada prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan primer kita. Ya, salah satunya adalah kesehatan kita ya. Nah, of course ini juga sangat berpengaruh pada faktor politik. Kenapa? Karena di faktor politik ini kita harus bersyukur ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa di Indonesia saat ini tuh damai, tentram gitu ya, tidak ada peperangan. Kemudian juga bangsa di Indonesia tidak seperti zaman revolusi dahulu kala. Jadi kan kalau situasi perang di zaman dulu kan waktu ada revolusi kemerdekaan itu ada perang ya, yang dimana semua rakyat itu tidak ada yang berperan,
kemudian juga kondisinya itu sangat berbeda dengan saat ini, karena di zaman Belanda atau di zaman dahulu kala itu memang ada negara-negara yang ingin merebut kekuasaan Indonesia. Salah satunya adalah Belanda. Dan di sini berusaha untuk menguasai Indonesia dan terjadilah perang. Dan jelas di sini sangat mempengaruhi adanya mobilitas sosial di warga negara Indonesia. Namun alhamdulillah pada saat ini semua rakyat Indonesia itu kan berperan aktif untuk pembangunan, kemudian juga memiliki stabilitas politik yang baik, kemudian juga di Indonesia memiliki negara atau kondisi di negara kita itu aman dan damai, sehingga para pemimpin dan para masyarakat juga membangun roda pembangunan ini memang dengan baik dan dengan semestinya. Nah, di sini juga berkaitan dengan adanya kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, kemudahan dalam akses pendidikan ini sangat-sangat berpengaruh pada dorongan mobilitas sosial. Kenapa? Karena kan kalau misalnya pendidikannya itu berkualitas dan mudah didapat, of course akan membuat orang tersebut melakukan pergerakan atau adanya mobilitas sosial itu jadi lebih tinggi karena adanya ilmu ya. Jadi mobilitas sosial ini juga berbekalkan adanya ilmu yang memang bukan hanya dari biaya, bukan hanya dari faktor ekonomi, tapi ilmu ini juga sangat baik dan sulit untuk diakses ya. Jadi pendidikan itu memang diaksesnya itu harus secara terus-menerus, karena kan kita juga dari SD, SMP, kemudian ke SMA, kuliah, dan itu kan pendidikan memang diakses itu harus sesuai dan harus bermutu untuk menjadikan kita itu agar berpendidikan dengan baik, dengan bagus gitu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat pada zaman-zaman dulu, ini adalah gambar dari zaman penjajahan ya, yang memang Indonesia itu pada saat itu, khususnya pada zaman penjajahan Jepang, itu sangat sulit sekali membaca. Jadi rakyat Indonesia itu memiliki kesulitan membaca, kemudian sulit juga menulis, atau misalnya buta huruf itu memang lebih besar. Dan di situ kesulitan saat menganyam dari pendidikan itu sendiri. Namun bagaimana dengan pendidikan sekarang? Nah, alhamdulillah di Indonesia saat ini itu harus bersyukur ya, karena di Indonesia juga memiliki kesempatan yang memang bisa mengakses pendidikan, baik itu dari universitas ya ataupun institut, dan juga yang paling utama adalah adanya kalian bisa masuk ke SD, SMP, SMA. Nah, itu juga merupakan alhamdulillah merupakan rezeki gitu ya. Jadi bisa sekolah walaupun biayanya diringankan ataupun sama sekali tidak ada biaya, dan khususnya adalah SD dan SMP, negara itu kan membebaskan biaya ya. Dan walaupun dibebaskan biaya, kita juga kan harus masuk lagi ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya SMA. Misalnya di situ di SMA adanya pemungutan atau adanya biaya dana untuk pakaian dan buku dan sebagainya. Nah, keperluan tersebut juga bisa juga digratiskan dengan adanya beasiswa. Nah, itu kan SD, SMP, SMA. Lalu bagaimana dengan kuliah? Nah, untuk perkuliahan juga sama. Ada yang disebut dengan bidik misi, dan di bidik misi itu juga bisa dipergunakan untuk orang-orang atau untuk mahasiswa-mahasiswi yang memang berprestasi namun bisa ditunjang oleh pihak negara, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya di sini memiliki beberapa faktor pendorong, khususnya ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, lalu bagaimana kalau kondisinya dibalik? Nah, of course kalau misalnya kondisinya dibalik, tidak ada kemudahan dari akses pendidikan, faktor politiknya tidak di sini bermasalah, dan faktor ekonominya juga sangat sulit memperoleh modal, di sini bisa terjadi penghambatan mobilitas sosial. Nah, kita bisa melihat adanya kemiskinan. Nah, dalam faktor penghambat mobilitas sosial ini sangat berbeda, karena kemiskinan di sini akan menyebabkan adanya pendidikan yang rendah. Jadi di sini tidak sekolah dengan tuntas, kemudian tidak melanjutkan sekolah. Lalu pendidikan rendah ini menyebabkan adanya kualitas dari SDM atau sumber daya manusianya yang rendah, dan sehingga menyebabkan sumber daya manusia yang rendah atau turun ini akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu jadi terbatas, jadi sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini juga kita bisa melihat pada awal-awal tahunnya, kalau misalnya atau pada orang-orang yang sudah lulus gitu. Nah,
di situ juga bukan semerta-merta ia langsung dipekerjakan, apalagi kalau misalnya di universitas tertentu gitu, dan dia tidak ada rasa atau niat ingin bisa menyelesaikan tugasnya dan ingin langsung bekerja. Nah, di situ juga faktor kemiskinan ini atau pendidikan yang rendah ini juga bisa mempengaruhi karena ia tidak memperbaiki kualitas dari SDM-nya. Jadi, kualitas sumber daya manusia itu memang perlu kita tingkatkan meskipun pendidikan itu susah didapatkan. Apalagi kita sudah mendapatkan pendidikan ini dengan mudah, kita sudah masuk ke SD, SMP, SMA misalnya, lalu masuk ke universitas. Nah, kita wajib untuk memaksimalkan bahwa kualitas SDM atau kita sendiri, diri kita itu harus lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian jika kita sudah memperbaiki kualitas diri kita atau sumber daya manusianya sudah meningkat, sehingga kita juga bisa mempermudah pekerjaan tersebut. Kita bisa mempermudah mencari pekerjaan di berbagai kalangan. Jadi kita juga bisa mengurangi angka kemiskinan tersebut, dan dengan cara itulah kita harus berusaha untuk meningkatkan mobilitas sosial dan menurunkan hambatan dari mobilitas sosial tersebut. Ya, jadi dengan adanya atau dengan hilangnya kemiskinan ini juga akan mempermudah agar kita bisa mengakses berbagai fasilitas dan juga memudahkan mobilitas itu sendiri. Ya, salah satunya kita sekarang misalnya sudah masuk ke SD, SMP, lalu ke SMA, lalu ke kuliah. Nah, saat kuliah kita harus cepat mencari pekerjaan, dan jika kita memang di situ merasa sumber daya manusia atau diri kita sendiri itu kurang, kita harus meningkatkan kualitas kita dan akhirnya kita bisa mencari pekerjaan yang memang sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat faktor penghambat dari mobilitas sosial, yaitu adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi itu berarti kan adanya pembedaan, adanya pembedaan perlakuan karena adanya alasan perbedaan suku, ras, agama atau golongan yang memang terjadi di zaman pemerintahan yang dulu. Jadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda juga pada masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia itu memang dibedakan. Jadi yang memperoleh pendidikan itu memang memiliki sekolah yang sama, namun perolehan dari pendidikan itu berbeda. Jadi orang-orang Eropa itu justru lebih baik, dan itu jelas hal itu mempersulit dari mobilitas sosial rakyat Indonesia sehingga menurun. Oke, kemudian kita juga bisa melihat hal apa atau yang bisa kita lihat saluran-saluran mobilitas sosial ini kenapa bisa terjadi, atau misalnya kita berpikir bahwa kenapa mobilitas sosial itu bisa terjadi dan kenapa orang-orang itu bisa mewujudkan di lingkungan atau di instansi tempat dia kerja gitu, tempat dia berkarya, dan kenapa bisa seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh saluran dari mobilitas sosial itu sendiri. Pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan saluran mobilitas sosial vertikal ke atas. Jadi kan kita sudah belajar sebelumnya di part pertama, yaitu vertikal ini atau mobilitas vertikal ini kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini vertikal ke atas itu berarti dia memperbaiki kedudukannya agar menjadi mobilitas sosial yang lebih meningkat, yang lebih baik, atau disebut juga sebagai social elevator atau sebagai perangkat yang nanti akan mengangkat seseorang itu dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Dan pendidikan ini juga akan mendapatkan kesempatan gitu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, for example juga dari misalnya ada seorang anak yang memang keluarganya itu kurang mampu dan juga ia mengenyam sekolahnya itu hingga ke pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, setelah ia lulus, meskipun keluarganya itu kurang mampu, tapi ia tetap giat untuk belajar dan memiliki pengetahuan dagang. Nah, karena dia memiliki pengetahuan dagang pada saat dia kuliah, dan akhirnya ia mempergunakan pengetahuannya itu untuk berusaha, dan akhirnya usahanya itu berhasil, dan secara otomatis sosialnya juga meningkat karena dia sukses menjadi seorang pengusaha. Seperti itu adalah example dari pendidikan. Oke, selanjutnya adalah organisasi politik. Nah, organisasi politik ini, for example dari presiden kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang dimana ia mendirikan adanya Partai Nasional Indonesia, yang sehingga ia lebih dikenal oleh pemerintah, oleh rakyat ya, kemudian oleh penjajah juga dikenal
Bapak Insinyur Soekarno ini, dan kemudian akhirnya pada saat kemerdekaan Bapak Soekarno ini dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia seperti itu. Dan bukan hanya PNI, jadi ada partai-partai lain ya, contohnya ada Gerindra, lalu juga ada partai lain seperti misalnya Partai Demokrat ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena bukan hanya dari organisasi politik. Kalau politik itu kan lebih ke secara profesional gitu. Jadi orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi, yang kemungkinan dia memiliki status mobilitas sosial yang memang tinggi. Dan memang salah satunya adalah di bidang politik. Dan nanti ia kemungkinan akan diangkat partainya menjadi anggota Dewan Legislatif, dan nanti ia akan seperti berada di partai politik di sekitar tempat kita gitu. Jadi di tempat kita misalnya terdapat Gerindra. Nah, ia adalah pemimpinnya dan ia juga sama-sama berdedikasi dan memiliki bidang ekonomi untuk memperbaiki lingkungan atau untuk memperbaiki daerah-daerah kita, atau khususnya di bidang organisasi politik tersebut. Nah, sangat berkaitan dengan organisasi ekonomi, namun tak jarang juga ada yang memang tidak berhasil. Jadi tergantung dari organisasi politik itu sendiri. Nah, salah satunya di sini ada organisasi ekonomi yang di bidang misalnya seorang petani atau seorang guru, atau misalnya bahkan sekolah pun kita SD, SMP, SMA pun bisa juga memiliki koperasi. Nah, koperasi ini juga yang fokus utamanya adalah meningkatkan mobilitas vertikal, jadi semakin meningkat, dan kemudian di sini menyebabkan adanya peningkatan atau mensejahterakan anggotanya. Anggota dari koperasi bukan hanya seorang mahasiswa atau seorang siswa gitu ya, tapi melayani kebutuhan seperti dari koperasi pasar misalnya, atau petani, nelayan ya, for example koperasi yang memang khususnya untuk mensejahterakan anggotanya. Dan juga bukan hanya koperasi, di sini juga berkaitan dengan adanya badan usaha yang berkaitan dengan keberhasilan dari orang-orang tersebut yang mengikuti atau yang menjadi anggota dari koperasi atau badan usaha tersebut. Jadi di sini juga sangat berkaitan, apalagi jika didukung dengan adanya organisasi lain ya. Salah satunya adalah politik. Nah, lalu selanjutnya adalah organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini adalah organisasi yang didapat setelah seseorang tersebut sudah lulus menjadi seorang profesi, atau misalnya menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi seperti itu ya. For example, adanya PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia yang memang didapat pada saat guru tersebut sudah menjabat dan sudah misalnya ia menjadi PNS gitu ya, atau misalnya dia memang sudah ingin menjadi keanggotaan di Indonesia, karena memang kan tinggalnya di Indonesia, menjadi guru tetap di Indonesia, dan dia harus masuk keanggotaan menjadi PGRI. Lalu selanjutnya adalah IIDI. IIDI adalah Ikatan Dokter Indonesia, yang dimana IIDI ini adalah organisasi yang memang di dalamnya berisikan anggota-anggota seorang dokter-dokter atau dokter spesialis yang memang merupakan dokter yang sudah lulus dan wajib kerja di Indonesia seperti itu. Kemudian ada HIPMI. HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan juga lainnya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ternyata bukan hanya dari faktor-faktor yang bisa kita dapatkan dengan adanya saluran dari mobilitas sosial tersebut. Seperti tadi ada pendidikan, ada organisasi politik, ada organisasi ekonomi, dan organisasi profesi yang mempermudah mobilitas sosial kita supaya lebih meningkat. Tapi ada juga dampak dari mobilitas sosial itu. Jadi setelah kita mendapatkan suatu profesi atau setelah kita mendapatkan mobilitas yang tinggi, ternyata ada dampaknya. Nah, dampaknya itu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk dampak positif dari mobilitas sosial ini, yang pertama adalah mendorong seseorang itu untuk lebih maju. Ya, of course, karena kita sendiri berpikir bahwa kita ingin naik ke atas atau social climbing. Jadi kita ingin meningkatkan status kedudukan kita. Nah, seperti halnya mendorong seseorang untuk lebih maju ini, otomatis adanya kesempatan agar seseorang itu bisa pindah dari strata yang rendah ke strata yang lebih tinggi, atau dari strata lain ke strata yang memang menimbulkan motivasi
agar kita bisa lebih baik lagi, agar kita bisa maju lagi gitu di bidang yang lain atau di bidang yang sama dengan tingkatan yang berbeda. Nah, di situ juga otomatis banyak gitu ya kesempatannya, dan banyak juga bukan cuma rakyat-rakyat yang memang berasal dari keluarga yang mobilitasnya tinggi, tapi rakyat-rakyat yang memang atau rakyat kecil atau rakyat yang kurang mampu juga bisa berhasil menjadi pemimpin, misalnya menjadi bupati, menjadi gubernur ya, for example ya, di bidang-bidang tersebut. Kemudian di sini juga dampak positifnya adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, mempercepat tingkat perubahan sosial di sini akan mempengaruhi di bidang segala arah. Jadi misalnya seperti ini, for example Indonesia sekarang mengalami perubahan dari agraris ke industri, atau misalnya di sini juga ada perubahan yang memang didukung dengan adanya SDM yang tadinya SDM-nya memang kurang baik misalnya. Nah, sekarang kualitasnya menjadi lebih baik. Atau for example misalnya suatu adanya dokter lulusan atau dokter muda, nah ia akan dipekerjakan di suatu pedalaman. Nah, supaya pedalaman itu memiliki jangkauan fasilitas kesehatan yang lebih baik, maka diperlukan seorang dokter misalnya. Nah, kemudian direkrutlah seorang dokter, sehingga dokter tersebut harus dipekerjakan di wilayah tersebut dengan syarat memiliki SDM yang tinggi. For example, dokter tersebut harus memiliki misalnya nilai yang baik atau standarnya harus baik, kemudian juga harus memiliki sumber daya manusia yang memang tinggi sehingga bisa diterima di pedalaman tersebut dan bisa dipekerjakan di sana, sehingga kesehatannya semakin meningkat. Nah, itu juga mempercepat tingkat perubahan sosial di suatu pedalaman tersebut agar lebih tinggi kesehatannya, agar lebih meningkat stratanya, seperti itu. Kemudian juga di sini bisa meningkatkan adanya integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu kan adalah salah satunya peningkatan mobilitas sosial. Jadi kita bisa menyesuaikan gaya hidup kita. Nah, for example kita adanya di kota Malang atau di kota Jogja atau di Tasik misalnya. Nah, di situ kan memiliki beragam bahasa. Jadi ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, kemudian juga ya bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita tidak akan melupakan bahasa-bahasa tersebut yang memang kita pegang dari lahir, meskipun kita sudah belajar dan kita memahami bahasa lain atau misalnya bahasa asing. Nah, for example bahasa Inggris. Nah, kita bisa mendalami bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, tapi kita juga tidak melupakan bahasa yang memang kita dapat dari lahir, itu contohnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan diri kita dengan adanya integrasi sosial, menyesuaikan diri kita dengan adanya gaya hidup yang memang agak berubah, atau adanya nilai-nilai, norma-norma yang memang dianut dengan adanya status sosial yang baru atau status sosial yang terciptanya adanya integrasi sosial, namun tidak mengubah standar yang memang ada pada lahir, atau misalnya suku atau norma-norma pada saat kita lahir, seperti itu. Nah, namun di balik adanya dampak positif, di sini juga terdapat dampak negatif dari mobilitas sosial. For example adanya konflik. Nah, for example ini kenapa kok bisa jadi ada konflik gitu ya? Padahal kan tadinya dampak mobilitas sosial itu kan memang ingin meningkatkan standar kehidupan, meningkatkan strata yang rendah ke tinggi. Nah, konflik di sini didapatkan dikarenakan pertama, salah satu perjuangan manusia atau kita ya ingin mencapai posisi sosial yang semakin tinggi itu memang kita harus bersaing. Namun jika bersaing itu dengan hal yang wajar itu is okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya bersaingnya itu dengan hal yang tidak baik, kerap itu juga dapat memicu adanya konflik. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan ini tidak dapat dihindarkan karena kan memunculkan adanya hal-hal yang harus menjadi lebih baik, menjadi nomor satu gitu ya. Dan di sini persaingan ini juga bisa menjelma menjadi adanya konflik. Makanya konflik ini sangat harus dihindari dengan adanya dampak dari negatif mobilitas sosial ini. Karena perjuangan kita, contohnya adalah pada kemerdekaan, kita memiliki tantangan yang sangat tinggi dari para penjajah, dan konflik ini juga dihindarkan dari awal mula adanya penjajahan sampai juga perang. Nah, di sini juga contoh kecilnya adalah misalnya adanya karyawan. Nah, for example karyawan tersebut karyawan bawahan yang memang hanya bekerja misalnya tidak tetap.
tapi ia terus belajar, ia terus ingin memperoleh pendidikan yang baik, dan dia berjuang yang tadinya karyawan bawahan di suatu perusahaan, ia akhirnya mencapai kedudukan yang lebih tinggi, dan akhirnya dia harus menghadapi persaingan dengan karyawan yang lebih baik lainnya. Sehingga adanya persaingan tersebut, bahkan ia harus menggeser atasannya yang tadinya kedudukannya itu lebih tinggi dari dia. Nah, di situ kan bisa memicu adanya konflik, dan persaingan antar karyawan itu juga sangat-sangat memang tidak bisa dihindari, dan terjadilah konflik ini. Namun, contoh lain juga kita harus melihat bukan hanya dari lingkungan seperti karyawan atau misalnya dari faktor waktu penjajahan. Di sini juga, for example, dari perjuangan di partai-partai, misalnya ada partai politik, dan antar partai politik itu semua juga berjuang untuk memperoleh, salah satunya adalah kekuasaan di Indonesia. Nah, biasanya di sini ada timbulan persaingan, adanya misalnya konflik itu sendiri, seperti gerakan 30 September 65 tahun 65. Nah, di sini kita mungkin berpikir ya, adanya peristiwa itu merupakan dampak dari negatif keinginan-keinginan mereka yang memang mereka ingin jabatan, mereka ingin berambisi untuk memperoleh suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, persaingan tersebutlah antar partai yang mengakibatkan adanya konflik politik tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa relate dengan persaingan-persaingan yang memang kita ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, kita melakukan segala cara, itu semua kan tidak benar. For example, kita memiliki biaya, misalnya kita jadi mempermudah segala sarana dan lainnya, tapi harus dipakai dengan hal-hal yang positif. Jadi jangan memang dipakai untuk hal-hal yang lebih supaya kita jadi gampang gitu mendapatkan sesuatu dengan adanya biaya atau dengan adanya faktor ekonomi. Itu sebetulnya tidak baik. Kita harus berusaha dengan semampunya diri kita, dan kita tidak merugikan orang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan biaya, jangan hanya mengandalkan kedudukan untuk memperoleh sesuatu, dan akhirnya terjadilah konflik. Jadi harus memang dari diri kita sendiri niat, dan kita memiliki dream, kita harus achieve dream kita itu sendiri, dan kita harus membuat keinginan-keinginan tersebut dengan sesuai atau make happen. Jadi kita harus mewujudkannya dengan hal-hal yang positif. Jadi meskipun persaingan tersebut atau ada konflik tersebut, kita harus menyingkapinya itu dengan bijaksana, kita harus dengan baik, dan persaingan itu memang tidak dapat dihindari, tapi persaingan tersebut juga harus dengan sehat. Jadi persaingan sehat itu juga akan menyebabkan tidak terjadinya konflik. Jadi konflik tersebut akan lebih mereda, akan tidak meningkat dengan memunculkan konflik atau adanya keinginan kekuasaan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kita harus lebih meredam emosi ya. Meskipun kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita juga harus menghindarkan sifat persaingan yang tidak sehat seperti itu. Oke, kemudian di sini juga meskipun pada halnya ada orang-orang yang memang orang-orang tersebut tidak sampai mendapatkan mobilitas sosial yang meningkat, tapi orang tersebut tidak boleh putus asa, atau orang tersebut atau individu tersebut juga tidak boleh berhenti dalam melakukan usahanya. Meskipun sekali gagal, tapi jangan berhenti melakukan usaha yang selanjutnya, karena kita tidak tahu takdir ya, kita tidak tahu walau dalam bisawab nantinya kita akan seperti apa di masa depan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, dan jika yang tidak mendapatkan mobilitas sosial yang tinggi, jangan berkecil hati dan jangan sampai gagal dan jangan sampai berhenti. Jadi harus terus-terusan ikhlas, tapi harus bisa mensikapinya dengan bijaksana dan harus berjuang kembali ya, seperti itu. Nah, bukan hanya terjadinya konflik, tapi di sini juga bisa terjadi adanya gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini misalnya ada orang-orang yang memiliki jabatan yang cukup tinggi. Nah, ia takut akan kehilangan jabatan tersebut, dan di situ juga jabatan tersebut misalnya sangat diincar dengan orang-orang banyak, sehingga banyak yang menjatuhkan orang tersebut agar bisa mundur dari jabatannya. Nah, saking dia ketakutan, dia terpikirkan sehingga mestimuluslah atau merangsanglah otaknya, dan sehingga menyebabkan cemas. Nah, gangguan cemas ini kan merupakan gangguan pada
mental health, jadi kan gangguan pada kesehatannya, sehingga psikologis dia menjadi stres dan dia tidak karuan dan tidak benar mengerjakan suatu pekerjaannya dan akhirnya dipecat. Nah, di situ juga sangat berpengaruh pada psikologis seseorang, atau misalnya ia dipecat gitu ya, bukan hanya ia ketakutan akan jabatannya akan turun, tapi ia juga setelah dipecat atau misalnya setelah ia pensiun. Nah, karena pada dasarnya orang-orang yang memang kehilangan jabatan atau misalnya karena diganti atau karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik atau pensiun, nah ia mungkin akan sedikit mudah menjadi gelisah. Nah, individu tersebut juga bisa sangat-sangat mempengaruhi psikologisnya, dan sehingga hal cemas yang berkepanjangan memicu stres, dan juga ia akan memberikan adanya disease atau penyakit yang berpengaruh pada psikis dan fisiknya, sehingga dia jadi tidak karuan, dia tidak nafsu makan, sehingga memperburuk penyakitnya seperti itu. For example adalah lagi-lagi penyakit yang memang umum di Indonesia ya, misalnya darah tinggi atau misalnya insomnia. Bahkan insomnia itu memang didapatkan biasanya dari psikologis atau gangguan kecemasan, atau misalnya stres, gangguan tidur ya, kemudian juga gangguan psikologis yang lain. Nah, di sini juga kita bisa mengantisipasinya dengan adanya kita terima lapang dada, kita menerima keadaan, dan kemudian kita bertekad untuk berubah, untuk mencapai mobilitas yang lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini meskipun seperti itu, kita juga tidak boleh bisa untuk kita berhenti gitu. Kita berhenti walaupun kita gagal sekali, kita berhenti. Nah, jangan seperti itu. Justru seorang manusia itu kan tidak dapat lepas dari mobilitas sosial. Jadi apakah mobilitas sosialnya itu vertikal atau horizontal, apakah dia vertikal ke atas atau ke bawah atau menengah. Namun yang namanya mobilitas itu kita tidak boleh menghindarinya. Kita tidak boleh yang pertama gagal lalu kita berhenti, jangan seperti itu. Justru kita harus menerima dengan lapang dada dan kita harus berusaha untuk bangkit, sehingga kita akan melakukan mobilitas sosial yang lebih baik lagi. Yang tadinya gagal, yang tadinya turun mobilitas sosialnya, sekarang kita harus berusaha bangkit dan kita harus memperjuangkan mobilitas sosial tersebut agar menjadi mobilitas sosial naik atau mobilitas sosial ke atas, climbing ya, yang nantinya akan kita lakukan sebagai perjuangan yang gigih untuk mendapatkan strata yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini akan saya berikan kuis. Nah, kuisnya ada satu soal. Nah, satu soal ini coba kalian cari buku. Jadi jangan langsung search di Google, tapi cari dulu di buku atau cari di kalian punya misalnya buku-buku lain gitu selain buku IPS boleh. Nah, cari orang-orang yang sukses atau biografi orang sukses. Cari orang tersebut siapa, kemudian bagaimana cerita orang tersebut sebelum ia sukses, lalu bagaimana usaha tersebut untuk sukses. Apakah orang tersebut dalam berusaha itu selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Dan bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Kegiatan sosial apakah yang ia lakukan setelah menjadi orang sukses? Nah, jadi kan ada satu soal dan isinya silakan dicari. Oke? Terima kasih. Silakan untuk komen di bawah jika ingin materi selanjutnya, dan silakan untuk lihat video lain, kalian pelajari. Next session adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Thank you.